Assalamualaikum Pak. Cemurut amat Bapak ini. Si Ahmad aja nggak cemurut. Waalaikumsalam. Kau lagi. Tadi pagi pun di sini ku tengok kau yang lewat. Sekarang kau lagi yang lewat. Bapak pun dari tadi pagi ku tengok sampai sekarang masih duduk di sini aja. Udah sholat duha Pak. Belum pusing kali kepalaku nih. Nggak usai masalah corona nih. Udah ada lagi masalah yang lain. Hari ini ku dengar ada lagi masalah baru namanya Omercon namanya ku dengar. Omercon Bang. Salah Bang ini. Bukan Omercon Bang, tapi Omikron. Sama aja lah. Apapun namanya yang ada bikin susah aja. Sabar Bang. Di balik setiap kesusahan pasti ada kemudahan. Yang bikin aku tambah kesel, semalam Pak Kecik ngumumkan di masjid, bikin pengumuman dia, semua warga harus divaksin. Padahal kan vaksin itu berbahaya. Loh, siapa bilang berbahaya Bang? Itu aku lihat di internet, banyak kali dampak buruknya akibat dari vaksin ini. Yang benar Bang. Wah, takut juga ya Bang kita. Bahaya ini Bang. Yang kenyang, lu pegang buci. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustadz dari mana Ustadz? Dari toko tadi, ada kerjaan sedikit. Ada apa ini? Saya dengar ada bahaya. Apa Belanda mau datang lagi ke negara kita? Bukan Pak Ustadz. Ini Pak Edi, katanya lagi galau. Silakan Pak Ustadz. Anak muda nggak boleh galau. Anak muda harus semangat. Anak muda itu penerus bangsa ini, Pak Edi. Bukan begitu Pak Ustadz. Ini saya yang bingung sekarang ini. Kemarin itu kan ada yang namanya Corona, COVID-19. Ini hari ini, si COVID belum selesai Ustadz. Udah ada lagi yang baru, Omikron Ustadz. Nah, belum lagi ini udah ada pengumuman. Katanya kita semua ini wajib vaksin. Padahal saya baca di internet nih Pak Ustadz, vaksin itu katanya berbahaya Pak Ustadz. Pak Edi. Nah, itu namanya Pak Edi membingungkan diri sendiri. Seharusnya Pak Edi itu harus mencari informasi yang jelas dari internet. Sekarang Pak Edi, banyak informasinya beredar di internet itu hoax. Carilah berita di tempat yang resmi dan terpercaya. Jadi masalah vaksin ini gimana Ustaz? Iya Pak Ustadz. Bagaimana Pak Ustadz? Sekarang Pak Edi pakai masker dulu. Karena masker ini salah satu cara kita dan ikhtiar kita dalam penjagaan virus. Oh iya Ustaz. Alhamdulillah, begitu yang benar Pak Edi. Jadi begini, vaksin itu adalah salah satu ikhtiar dalam pencegahan virus. Vaksin itu juga sudah terjamin halal dan aman Pak Edi. Juga sudah banyak Tengku dan para ulama kita yang mengkampanyekan vaksin ini. Tapi Ustaz, kalau nanti badan kita ini disuntik, terjadi sesuatu pada tubuh kita, bagaimana nih Ustaz? Siapa yang tanggung jawab? Pak Edi, sebelum divaksin, terlebih dahulu diperiksa kesehatannya. Apabila layak, maka kita vaksin. Namun apabila misalnya ada kendala dalam kesehatan, maka ditunda vaksinnya. Ingat bahwa Allah berfirman, Allah tidak akan pernah merubah nasib suatu kaum apabila kaum itu sendiri tidak merubah nasibnya. Nah, bagaimana mungkin kita akan lepas dari pandemi ini kalau kita tidak melakukan ikhtiar dengan cara memakai masker atau vaksinisasi? Nah, Pak Edi sudah dengar kan penjelasan dari Pak Ustadz? Dan yang paling penting, kita jangan lupa senantiasa memanjatkan doa kepada Allah agar senantiasa diberi perlindungan dan keselamatan. Ingat Pak Edi, usaha tidak akan mengkhianati hasil. Baiklah Ustaz, kalau begitu insya Allah besok saya akan ke puskesmas untuk vaksin. Alhamdulillah. Mari kita cegah penyebaran virus corona dan Omikron dengan berdoa kepada Allah, memakai masker, dan ikut vaksinasi. Masyarakat sehat, ekonomi bangkit. Siap!